Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan Honda sekarang ini jelas merupakan strategi pemasaran ya, supaya pasar aftermarketnya makin berkembang. Penulis awalnya ingin kasih judul untuk berhati-hati terhadap produk baru dari Honda. Tapi setelah penulis berpikir lagi, mustahil konsumen itu bisa menghindar dari paksaan mekanik bengkel resmi. Ditakut-takuti, di apa jenenge, ojo-ojo di apa ya, di teror kalau nggak melakukan yang disarankan, mesin bisa cepat rusak, nggak optimal, performa nggak maksimal, dan lain-lain. Honda AHM sekarang mengeluarkan oil system cleaner. Penulis mungkin salah sebut, tapi kira-kira kayak gitu. Fungsinya sebagai engine plus. Mungkin di channel-channel lain, YouTuber lain banyak yang merekomendasikan, banyak yang mengiklankan. Ini ada produk Honda baru. Selama puluhan tahun ini mesin motor Honda nggak perlu engine cleaner. Cuma sekarang setelah mesin 160 cc, kompresi 12, jadi butuh engine cleaner. Sebelum-sebelumnya motor Honda yang 250 cc, 1000 cc, kompresi 13 nggak butuh engine cleaner. Tapi sekarang secara ajaib motor Honda itu jadi butuh engine cleaner. Ya kira-kira kayak gitulah. Penulis awalnya berpikir ini produk bakal jadi produk aftermarket yang ditawarkan kalau ada konsumen yang mau. Tapi penulis bodoh ya, penulis nggak mikir. Karena apa? Karena kebiasaan dealer resmi, bengkel resmi Honda itu selalu berlebihan. Biaya servis kalau nggak nyampe 500.000 mungkin nggak lega ya. Bengkel daerah aja servis motor Honda tiap kali servis bisa 300.000. Biaya apa aja? Biaya busi, filter udara, karbon clean. Padahal hal itu nggak perlu dilakukan tiap kali servis yang mungkin sebulan sekali atau tiap 2000 km sekali. Untungnya banyak dealer-dealer atau bengkel-bengkel resmi Honda, karena ya memang sesuatu yang nggak perlu tapi mereka bisa maksa konsumen. Kalau yang motornya maksi, ada lagi servis lain seperti misalnya ganti kulan, ganti minyak rem, ganti air apa baneh, sembuh lali. Hal yang mestinya diganti tiap misalnya 6 bulan sekali jadi tiap 1 bulan sekali. Ya untungnya banyak lah. Dan ini sekarang ada oil system cleaner, engine flush. Wow, wes. Nggak mungkin nggak bengkel resmi itu bakal melewatkan kesempatan untuk cari untung kayak gini. Dijamin sudah, mau motor butuh nggak butuh pasti dipaksakan harus pakai. Mungkin selama berpuluh-puluh tahun motor Honda nggak ada istilah engine flush, tapi sejak muncul yang oil system cleaner bisa dijamin bakal dipaksakan engine flush.
Dan kayaknya Yamaha dalam waktu dekat pasti menyusul, pasti bakal memaksakan konsumen juga untuk pakai engine flash. Jadi yang pertama adalah bahayanya ini biaya nambah karena harus bayari engine flash. Tapi sebenarnya ya kalau biaya itu worth it ya, penulis nggak mempermasalahkan. Tapi sudah nambah uang malah nambah masalah. Bukannya makin aman, tapi makin berbahaya. Jadi engine flash itu sesuatu yang sama sekali tidak diperlukan ya. Kalau sampai terjadi perlu, yang problem itu adalah oli mesinnya dulu. Yang perlu dicek itu adalah oli mesinnya dulu, bukan mesinnya dulu. Kalau sampai ada mobil, motor butuh engine flash, yang perlu dicek pertama itu adalah oli mesin apa yang sedang dipakai. Harus dites. Oli itu beneran nggak lulus API, karena bisa jadi olinya itu tidak lulus API, tapi orang merasa oh olinya ini oli API ini. Karena apa? Lihat tulisan di bungkus ya. Jadi lihat tulisan bungkus itu entah mengapa ya orang Indonesia kok percaya banget. Misalnya penulis beli Aqua gitu ya, terus tak tuang di dalam botol ya, kemasan bagus gitu ya, terus tak tempeli ini oli 10W30 API SN. Kayak percaya orang. Oh iya ini bener gitu ya. Apalagi ditambah tulisan apa? Teknologi Jepang, teknologi USA gitu ya. Wah, wis konsumen makin wah ini hebat banget. Terus penulis kemudian tambahi airnya dengan sampo, Head and Shoulder. Terus penulis demokan pakai uji gesek. Lihat nih, uji geseknya hebat banget dibanding merek-merek dunia, merek-merek terkenal. Karya anak bangsa ini bisa anti geseknya hebat banget. Padahal ya anti gesek hebat itu karena pakai sampo. Kalau yang nggak tahu mengapa kok penulis nyebut sampo, bisa lihat penjelasan Amsoil soal uji gesek yang membuktikan bahwa kalau pakai sampo itu uji gesek bisa kecil banget, bisa hebat banget hasilnya. Jadi ya kalau nuruti hasil uji gesek, pakai sampo aja untuk oli mesinnya. Tapi ya penulis bukan orang yang merasa bahwa uji gesek itu uji yang sangat penting banget. Penulis nggak menilai oli jelek atau buruk itu dari uji gesek. Jadi ya nggak bakalan penulis pakai sampo. Tapi mungkin mereka-mereka yang percaya banget sama uji gesek mungkin bakal nyampuri sampo ke oli mereka. Mungkin ya. Ya karena mereka sudah bodoh mempercayai uji gesek. Ya, sekalian aja lah pakai sampo gitu. Nah, engine flash itu tingkat bahayanya tinggi sekali. Yang bahaya agak ringannya itu adalah karena engine flash itu sifatnya pelarut kuat ya. Dan pelarut kuat itu bakal lebih reaktif terhadap seal. Padahal sudah banyak cerita bro yang mas ini bagian kerangsaku bocor ya gara-gara pakai MPX2. Banyaklah cerita soal MPX atau SPX yang bikin crankshaft, bikin seal magnet
seal kiri dan kanannya mesin itu bocor di motor matic ya. Akeh ceritane. Nah ini sekarang pakai seal juga, pakai engine flash juga. Ya resiko sealnya rusak bakal jauh lebih tinggi lagi. Bukannya makin berkurang, malah makin nambah jelas. Karena ya seal itu pelarut kuat. Engine flash itu pelarut kuat. Nggak mungkin lah bikin engine flash itu kalau bukan pelarut kuat. Dan pelarut kuat itu biasanya apa sih? Jarang banget ada engine flash yang modelnya kayak PTT ya, yang harus dipakai menggantikan oli mesin. Kebanyakan engine flash itu ditambahkan ke oli mesin. Pelarut kuat itu biasanya apa? Minyak tanah, solar, ada juga thinner. Kalau nggak percaya cobalah lihat safety datasheet. Tapi tentu ya kalau namanya produknya Honda, cari safety datasheet itu hampir mustahil lah ya. Kayaknya nggak mungkin kita bisa dapatkan safety datasheetnya produknya Honda. Jangan samakan dengan produk Pertamina, jangan samakan dengan produknya Shell, Castrol. Produk Honda ya, mereka itu orang Jepang suka rahasia-rahasiaan. Apalagi yang berhubungan dengan yang gini-gini, dijamin lah susah, nggak mungkin dapat. Nah soal seal ini, itu masih masalah enteng kalau menurut penulis. Yang bikin paling bahaya itu adalah karena namanya engine flash itu encer pastinya. Lawang bahannya aja loh, minyak tanah, solar, nafta, thinner. Nggak mungkin bahannya itu bahan apa? Kayak oli gitu. Karena kalau oli aja kurang kan, nggak mungkin bahan oli, karena ya lihat aja lah oli-oli mereka. Kalau olinya bagus nggak akan butuh namanya engine flash. Buat sampai muncul engine flash itu mengakui bahwa oh ini produk kami adalah produk oli sampah. Jadi kalau ada pabrikan mengeluarkan produk engine flash ya, terus disuruh pakai tiap kali ganti oli menggunakan engine flash, nah itu adalah pengakuan bahwa produk oli mereka adalah produk oli sampah, produk oli yang kualitasnya jauh di bawah standar, lebih jelek dari oli KW, yang saking jeleknya kualitasnya itu nggak beda jauh dari oli palsu. Saking jeleknya kualitas oli orisinil itu sampai sama oli palsu aja nggak bisa dibedakan. Ada loh ya yang seperti itu, nggak bisa merasakan perbedaan antara oli asli dan palsu ketika dipakai karena saking jeleknya kualitas oli orisinil. Beda kayak misalnya oli mesran gitu ya, pakai oli palsu langsung ketahuan. Loh, biasanya bisa 1000 km halus, ini kok berapa ratus kilometer wes kasar gitu ya. Tapi kalau oli orisinilnya Honda apa bisa gitu? Mustahil, karena kualitasnya sudah jelek sekali. Nah, bikin encer ini merusak. Kenapa? Karena oli bawaan Honda itu merupakan rekomendasi oli paling encer untuk motor. Dan nggak sedikit ya, nggak sedikit Gojek atau ya pemakai motor yang kontinu, yang terusan yang lain ya, yang mengeluh mesinnya sering turun mesin, motornya sering turun mesin. Cukup banyak ceritanya, mungkin kalau dikumpulkan ada 10 gitu mungkin ya. Kalau dari awal penulis buat video, di komen-komen itu terutama yang apa,
jadi antar barang, jadi apa, pengantar makanan, pengantar jadi Gojek. Sering banget mengeluh ya. Ada yang 10.000, ada yang 20.000 kilometer. Turun mesin di 20.000 kilometer itu bukan hal yang normal. Itu tanda masalah itu. Nggak seharusnya mesin itu turun mesin di apa jenenge 20.000 kilometer. Apalagi kalau turun mesinnya di sampai 5.000 kilometer. Wah, itu parah itu. Mengerikan ya ketika Honda mengeluarkan sistem oil cleaner ya. Apa ya? Oil system cleaner ya. Mbuh lawis apa jenenge lali. Pokoknya mengeluarkan engine flush itu mengerikan. Padahal sudah dipastikan konsumen itu bakal bayar lebih banyak, keluar uang lebih banyak untuk perawatan. Tapi kalau engine flush-nya sifatnya nggak beda jauh dari engine flush lain yang di pasaran, bakal lebih banyak motor Honda yang rusak. Motor Honda itu sebenarnya bisa awet tuh ya. Di rumah tuh mesinnya awet. Sudah ya bertahun-tahun, kilometernya wis ya walau cuma kecil ya, mungkin 35.000 kilometer. Tapi awet mesinnya, nggak tahu turun, nggak perlu turun mesin. Kalau yang lain-lain kayak sensor kecepatan ya wis barang rusakan lah ya, lampu, tombol lampu, apalagi suspensi, suspensi barang sampah emang ya, cepet rusak. Tapi bagian mesin, kalau olinya oli bagus, mesin Honda itu bisa awet, gak klotekan, dipakai kencang jalan 100 masih bisa. Getaran mesin minim, gak bikin keju. Apa maneh? Wes pokoknya hal-hal yang menyenangkan lah ya, walau dengan berbagai kelemahannya. Motor itu jadi lebih reliable ya, lebih tahan, lebih awet. Kalau cairan-cairannya, pelumasnya, gemuknya, stempetnya, kulan, minyak rem, kalau nggak pakai punya buatan Honda, awet. Jangan dipikir kalau sering ke bengkel, sering servis itu bisa awet. Kalau cairan yang dipergunakan adalah buatan Honda. Penulis nggak ngomong soal mobil ya, tapi soal motor. Kalau untuk motor, cairan-cairan produk Honda itu amit-amit semua. Oli punya Honda itu jelas terlalu encer. Cirinya apa terlalu encer? Kalau siang suaranya kasar, kalau malam suaranya halus. Itu masalah itu. Karena harusnya mau siang mau malam suaranya mesin halus. Ada orang yang ngomong pakai oli kental di motor matic itu bahaya. Bahaya apa? Emang dia bisa bilang bahayanya? Nggak mungkin dia bisa bilang. Nggak mungkin dia bisa nyebut efek sampingnya apa. Kalau ada yang ngomong motor jadi boros, ya buktikan dah. Buktikan bahwa kalau pakai MPX2 dipakai sampai 2000 km, itu motor jadi irit. Dibanding dengan misalnya kalau pakai Mesran SAE40 dipakai 2000 km. Itu ya syaratnya ya. Dipakai 2000 km. Jangan bandingkan sama-sama baru ya.
baru ganti oli dibandingkan emang oli dipakai cuma satu atau 2 kilometer kan ya enggak. Oli mesin itu dipakai sampai 2000 kilometer kalau menurut katanya bengkel resmi. Karena kalau nuruti buku manual kan sampai 4000 ya. Tapi walau 2000 gitu juga sebenarnya sudah terlalu telat kalau olinya adalah AH, MMPX atau SPX. Lihat aja lah yang ganti-ganti oli di dealer Honda, di bengkel resmi Honda. Lihat warna olinya, hitam pekat dan encer, sudah kayak air. Oli kok sampai kayak air, itu jelas ada masalah itu pada kualitas produknya. Nama Honda bukan nama yang identik dengan kualitas kalau sekarang. Nah sekarang pakai muncul produk engine flash itu jelas bahwa yang insinyurnya Honda itu bukan orang yang ngerti mesin. Karena apa? Karena harusnya mesin itu bisa bersih dari kerak, bersih dari kotoran. Hanya cukup dengan ganti oli yang berkala. Kalau kualitas olinya bagus, nggak akan mesinnya bergerak. Dan ini ya, kalau olinya buruk, pakai engine flash itu malah akan nambah masalah. Oli yang sekarang aja terlalu encer, dikasih engine flash yang otomatis bahannya encer, ya berlipat-lipat lah encernya. Loh kok bisa mas engine flash itu bikin encer oli? Karena oli ketika di drain itu bakal menyisakan bahan, bakal menyisakan cairan di dalamnya. Itu bisa dilihat lah. Kalau bongkar mesin isi olinya berapa, kalau cuma dibuang normal isinya berapa, kan pasti lebih banyak kalau setelah bongkar mesin. Berarti ada oli di dalam mesin ketika oli itu di drain. Nah sisa oli lama ini yang jadi masalah. Sisa oli lama yang sudah tercampur dengan engine flash itu bakal jauh lebih encer. Kalau dicampurkan dengan oli yang baru, ya oli yang baru ini bakal lebih encer lagi. Oli yang encer akan makin cepat rusak. Karena oli itu fungsinya adalah melapisi permukaan logam yang bergesekan. Kalau terlalu encer, ya nggak kuat olinya, jadi mecah. Kalau mecah terjadi apa? Gesekan logam dengan logam langsung antara part komponen itu. Timbullah suara mesin kasar, suara mesin asak-asak. Nah, sekarang lah coba perhatikan. Ini contoh nih PCX. Suara mesinnya nggak halus. Ini Scoopy juga. 2 Scoopy ini juga. Banyak sekarang motor Honda yang suara mesinnya nggak halus. Jadi iya, Honda mengeluarkan oil system cleaner adalah malapetaka untuk para pemilik Honda, pemilik motor Honda. Nanti sama bengkel resmi dipaksa suruh membayar, tapi bisa dipastikan umur olinya akan jadi lebih pendek. Olinya cepat rusak. Kalau oli rusak, ya partnya bakal jadi rusak. Bakal butuh ganti bearing, bakal butuh ganti silinder, ganti piston. Kalau yang bagian dalam bakal banyak lagi yang keluar. Kalau misalnya bearing crankshaftnya yang kena. Kalau ringan itu mungkin cuma kena bagian noken asnya, bearing noken as, atau rock rollernya. Ringannya biayanya tetap ratusan ribu. Kalau cinta dengan merek Honda,
penulis sangat rekomendasikan untuk tidak pakai olinya Honda. Silahkan bandingkan sendiri kalau misalnya nggak percaya. Katanya kan oli encer itu tujuannya adalah efisiensi. Coba bandingkan, irit mana pakai oli 10W30 dengan ya meseran SE40, irit mana? Kalau irit 10W30 ya teruskan. Karena kalau daerahnya dingin ya nggak mungkin butuhnya 10W30. Karena cuacanya sudah kayak Jepang sana. Tapi kalau cuaca tempatnya itu lebih panas daripada Jepang, ya jangan harap rekomendasi orang Jepang bisa berlaku. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.